Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my English class. First, I want to introduce myself. My name is Wahyudin. You can call me Mr. Wahyu. I live in Merjan. It is near from our school. And now, I teach English in MTS Adawiyah, so I am your English teacher. Do you understand? Okay, thank you. Terima kasih buat kalian yang sudah paham apa yang Bapak sampaikan. Nah, bagi yang belum paham, that is why we are here now. Bagi yang belum paham, nah itulah sebabnya kenapa kita berada di kelas bahasa Inggris ini, yaitu untuk belajar dan mempelajari bahasa Inggris. Nah, jadi ikuti terus ya channel ini agar kalian tidak ketinggalan materinya. Jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian mendapat pemberitahuan materi berikutnya. Dan jangan lupa pula, karena subscribe itu dijamin 100% gratis. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak mau sampaikan beberapa hal mengenai pembelajaran bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris untuk kelas 7 pada semester 1 ini. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui sebelum kalian mulai pembelajaran. Di antaranya adalah 1. Materi pembelajaran. Yang kedua, kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya, yaitu syarat minimal, nilai minimal untuk dikatakan tuntas ya, terutama di sini bahasa Inggris ya. Yang ketiga, penilaian. Nah, penilaiannya apa saja nanti kita akan sampaikan. Yang berikutnya, cara pembelajarannya. Maksudnya bagaimana cara belajar. Nanti dijelaskan juga ada pembelajaran saat normal, dan saat ini kita sedang dalam pembelajaran di masa pandemi ya. Jadi tidak sama seperti pada waktu pembelajaran seperti biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi ada materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran di sini untuk semester 1 bahasa Inggris khususnya, yaitu ada 4 chapter atau 4 bab ya. Ada chapter 1 Good Morning, How Are You temanya. Kemudian chapter 2 It's Me. Chapter 3 temanya What Time Is It. Dan yang terakhir chapter 4 yaitu This Is My Word. Nah, itu mengenai materi. Kita lanjutkan apa aja isi materi dari tiap-tiap bab ini. Nah, yang pertama tadi chapter 1 yaitu mengenai Good Morning, How Are You. Belajar apa di sini? Nah, 1, we will learn. Kita akan mempelajari to greet. Nah, greet ya, greeting, tegur sapa ya. Kemudian ada take leave, ini saat kita berpisah atau berpamitan. Kemudian say thank you atau bilang terima kasih, dan yang terakhir say sorry atau minta maaf ya. Nah, itu pembahasan yang akan kita sampaikan nanti di chapter 1. Untuk di chapter 2 kita lanjutkan. Tadi sudah ada temanya itu It's Me. Nah, akan belajar apa saja di chapter 2 ini? Di antaranya 1, to share and inquire about each other including our identity. Nah, jadi men-share atau apa itu share itu? Saling membagi ya, berbagi. Berbagi 1, identitas kita, artinya perkenalan mungkin ya. Yang kedua,
our hobbies and what we like. Hobi kita dan apa yang kita suka. Yang ketiga, member of our family. Nah, itu di chapter 2 nanti kita akan bahas itu ya, share atau membagi informasi kita. Yang pertama identitas kita, hobi, dan anggota keluarga. Oke, berikutnya di chapter 3 ini temanya ada what time is it ya. Ini mengenai waktu. Belajar apa saja? Nanti di bab 3 ini kita akan belajar satu, tell time ya, mengungkapkan waktu, menyampaikan waktu ya. Yang kedua, tell the date, menyampaikan, mengatakan date, tanggal ya. Kemudian tell the day, yang ketiganya itu mengatakan hari. Yang terakhir tell the month ya, mengatakan bulan. Jadi kita akan belajar bagaimana mengungkapkan, menyampaikan waktu, tanggal, hari, dan month kepada orang lain atau teman kita ya. Itu untuk pembelajaran di bab 3. Berikutnya untuk di chapter 4 pembelajarannya temanya ada this is my word. Belajar apa kita di sini? Nah, we will learn, kita akan membahas atau mempelajari stating ya. Jadi memaparkan atau mengungkapkan tentang things, apa itu? Ya, benda ya. Menyatakan tentang benda. Kemudian animal, itu animal ya, hewan, dan and public place, tempat-tempat umum around, di sekitar kita ya. Jadi benda, hewan, dan tempat umum yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang akan kita pelajari di chapter 4 ya. Nah, itu mengenai materi pembelajaran yang akan kita pelajari di semester ini. Yang berikutnya tadi, yang pertama sudah materi pembelajaran. Yang kedua kita masuk ke kriteria ketuntasan minimal atau biasa disingkat dengan KKM. Jadi nanti kalian setelah belajar bahasa Inggris, kalian diharapkan nilai kalian itu paling minimal atau paling rendah untuk bahasa Inggris itu adalah nilainya 70 dari skala 0 sampai 100. Nah, jadi jangan bangga kalau punya nilai 10, tapi rentannya 0 sampai 100 itu sama dengan nilai 1 dari rentan 0 sampai 10. Nah, itu untuk nilai di raport, tapi nanti untuk keseharian kita sesuaikan saja ya, rentan mana yang dipakai. Nah, ini yang perlu diingat ya. Kriteria ketuntasan minimalnya adalah 70. Jadi jangan kurang dari nilai 70. Nanti kamu dikatakan belum tuntas. Kalau belum tuntas, belum bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Nanti yang kedua mengenai KKM ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk yang ketiga yaitu mengenai penilaian. Apa aja penilaian yang akan dinilai di sini? Di sini ada 3 ya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ulangan harian ya. Ulangan harian itu biasa dilakukan, bisa berupa tulis, lisan, atau penugasan ya. Silakan. Nah, itu udah biasa ya. Di jenjang sebelumnya juga udah mulai biasa mungkin mengenai ulangan harian. Berikutnya ada penilaian tengah semester atau PTS ya. Terakhir penilaian akhir semester atau pas. Nanti masing-masing ini disesuaikan dengan keperluan, kebutuhan ya menurut KIKD-nya ya. Nah, itu mengenai penilaian. Yang terakhir lanjut kita ke cara pembelajaran. Nah, untuk cara pembelajaran ada 2 di sini. Pembelajaran waktu normal yaitu dilaksanakan secara tatap muka seperti biasa ya. Ya, dikarenakan saat ini kita masih dalam masa pandemi, apalagi sekarang ya sudah diberlakukan PPKM darurat ya, mulai kemarin tanggal 3 sampai 20 Juli bulan ini ya. Nah, maka pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menggunakan pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran di masa pandemi ya, yang dilakukan secara semi daring. Apa itu semi daring? Ya, jadi gabungan antara belajar secara luring dan daring. Bisa diketahui di sini kalau luring itu
gurunya berkeliling atau berkunjung ke rumah siswa, ya, baik itu dalam kelompok kecil ataupun perorangan, ya, untuk menyampaikan materi apapun tugas-tugas, ya, ataupun sebaliknya, ya, siswa yang datang ke sekolah diatur sedemikian rupa oleh sekolah supaya atau untuk mematuhi protokol kesehatan, ya, untuk menjaga kesehatan kita, ya, agar semua kita tetap sehat. Itu bisa dilakukannya, jadi bisa guru yang ke rumah ataupun bisa kalian yang ke sekolah. Nah, tapi tentunya tidak mengabaikan protokol kesehatan. Atau yang kedua, ya, kita laksanakan dengan cara daring. Apa daring ini? Yaitu menyampaikan materi atau tugas secara online, baik melalui WA group, bisa juga menggunakan YouTube channel atau Google Classroom ataupun yang lainnya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum mulai pembelajaran, ya. Masih ingat yang pertama tadi ada apa? Iya, materi. Yang kedua ada apa lagi? Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang ketiga ada penilaian, dan yang terakhir ada cara pembelajarannya. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Itu sebelum kita mulai belajar masuk ke materi, mudah-mudahan kalian bisa pahami dan bisa dimengerti, ya, dan juga bisa memaklumi, ya, kalau pembelajaran di MTS Adawiyah ini sekarang, ya, tidak hanya di MTS Adawiyah, ya, di seluruh sekolah mungkinnya se-Indonesia, ya, karena masih dalam masa pandemi, ya, kita menggunakan daring. Kalau di kita ada semi daring, ya, jadi bisa daring, bisa luring, ya. Nah, jadi Bapak mohon pada kalian semuanya supaya dimaksimalkan WA grupnya. Nanti di situ bisa dimuat untuk berkomunikasi, kemudian untuk informasi, dan yang tidak kalah penting adalah untuk materi pembelajaran. Sekian dulu dari Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.